Halo semuanya, perkenalkan saya Estefania Brilian Oktanika dari kelas 3 AD 4 Terapi Bicara dengan NIM P27290202129. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bidang garap dalam profesi terapi bicara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih profesi terapi bicara itu. Terapi bicara adalah profesi yang menangani permasalahan komunikasi, baik itu dalam bidang bahasa, bicara, suara, irama pelajaran, bahkan kesulitan mengulang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu bidang garap dalam terapi bicara, yaitu menelan. Nah, menelan sendiri itu apa sih? Menelan atau dalam istilah medisnya disebut swallowing adalah suatu tahap atau proses di mana bolus makanan itu berada di dalam mulut hingga nanti selanjutnya bolus makanan itu mencapai tahap menelan, yaitu tahap oral, faringeal hingga esofageal, hingga makanan itu masuk ke dalam lambung atau perlu kita ketahui dalam bidang terapi bicara bagian menelan ini tentunya ada gangguan yang dapat dialami oleh pasien di terapi bicara, yaitu disfagia atau kesulitan dalam menelan makanan. Penderita disfagia itu mengalami kesulitan menelan makanan baik itu dalam bentuk cair, padat, dan sebagainya. Nah, biasanya penderita disfagia ini mengalami rasa sakit atau nyeri, bahkan sama sekali tidak bisa menelan makanan, bahkan menelan air liur sendiri pun penderita disfagia ini akan sangat kesulitan. Nah, kesulitannya menelan makanan oleh penderita disfagia, maka biasanya kalori dan kebutuhan cairan dalam tubuh penderita disfagia ini akan terganggu. Tentunya kita harus mengetahui apa saja gejala yang dialami oleh penderita disfagia. Untuk yang pertama yaitu aspirasi atau masuknya makanan atau cairan ke dalam pita suara hingga bawah pita suara. Yang kedua, gejalanya yaitu adalah penetrasi atau masuknya cairan atau makanan ke dalam laring namun tidak sampai ke bawah pita suara. Gejala yang ketiga yaitu adanya residu atau terdapat sisa makanan di dalam rongga mulut atau faring pasien disfagia. Selanjutnya, gejala yang terakhir adalah terjadinya backflow atau masuknya makanan atau cairan dari esofagus masuk ke faring atau dari faring masuk ke rongga nasal atau pernapasan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai penyebab disfagia. Untuk yang pertama, penyebab disfagia itu adalah kelainan kongenital atau kondisi bawaan yang terjadi pada bayi sejak lahirnya atau bahkan sejak dalam kandungan, dan itu dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Contohnya apa? Contohnya adalah cerebral palsy dan cleft lip and palate. Penyebab selanjutnya yaitu adalah kelainan pada otak dan syaraf. Contohnya adalah stroke, brain injury, Parkinson disease, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya kondisi medis tertentu yang dialami oleh pasien disfagia. Contohnya yang pertama adalah adanya kanker pada rongga oral, faring, nasofaring, dan esofagus. Lalu pada pasien yang mengalami atau menjalani kemoterapi dengan kanker di leher atau kepala. Lalu ada faktor usia dan gigi yang rusak atau berlubang. Lalu ada trauma pembedahan yang menyebabkan pasien tersebut harus memakai tracheostomi dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasien disfagia dapat mengalami konsekuensi yang terjadi karena kondisinya. Yang pertama adalah konsekuensi medis dan yang kedua adalah konsekuensi psikososial. Konsekuensi medis yang dialami oleh pasien disfagia itu apa saja sih? Yang pertama adanya unsafe swallowing atau menelan yang tidak aman, dikarenakan ketika pasien disfagia ini menelan cairan atau makanan itu dapat beresiko terjadinya aspirasi dan itu dapat menyebabkan pneumonia. Dan yang kedua adalah pasien disfagia ini seringnya mengalami malnutrisi dan dehidrasi dikarenakan cairan dan nutrisi yang masuk ke tubuhnya itu tidak sebanyak orang normal. Yang ketiga, pasien disfagia ini dapat mengalami kerusakan paru-paru, gangguan, lalu penyakit yang menyertainya dan bahkan meninggal. Ini konsekuensi psikososial yang mungkin dialami pasien disfagia. Yang pertama, pasien disfagia akan mengalami rasa tidak mau lagi untuk melakukan aktivitas makan dan menelan
teman karena dia merasa kesulitan dan mungkin dia akan merasa terisolasi dari lingkungannya karena penderitaan yang dialaminya dalam proses makan dan menelan. Dan konsekuensi psikososial berikutnya adalah meningkatnya beban keluarga dan pengasuh, dan itu membutuhkan perubahan gaya hidup yang signifikan dari klien dan keluarga pasien. Fungsi dari terapis bicara sendiri adalah terapis bicara itu berperan dalam membantu mengembalikan kemampuan menelan pada pasien disfagia dengan cara contohnya membuat konsultasi diet untuk pasien disfagia dan melatih kemampuan menelan pada pasien disfagia. Nah, tentunya terapis bicara ini tidak bekerja sendiri. Tentu ada tim multidisipliner lain yang bekerja sama dengan terapis bicara untuk menangani pasien disfagia. Contohnya, terapis bicara itu bekerja dengan terapis okupasi, dokter gigi, dokter syaraf, apoteker, fisioterapis, dan lain sebagainya. Nah, jika ada keluarga, kerabat, teman dari teman-teman semua yang mungkin mengalami gejala disfagia, teman bisa membawa mereka ke ahli yang tepat. Baik teman-teman semua, demikianlah yang dapat saya jabarkan mengenai salah satu gejala yaitu dalam disfagia. Nah, kiranya apa yang saya jelaskan tadi dapat menjadi manfaat, juga menjadi wawasan buat teman-teman semua, dan kiranya bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.